Teman-teman, sekarang waktunya kita tukar kupon online kita dengan hadiah menarik seperti ini. Teman-teman, kita bisa cek kupon kita dan cara menukar kupon di link bawah ini. Hey, sebentar lagi mau Imlek, cepat ya. Teman-teman di rumah udah hias pernak-pernik buat Imlek belum? Nih kayak kakak nih lagi benerin bunga buat Imlek. Nah, sekarang bulan yang penuh dengan suasana sukacita, kasih sayang, semuanya jadi satu. Pada saat ini juga kita harus membawa sukacita dalam hidup kita. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau datang bersujud dan menyembah Engkau Bapa. Kami mau memberikan sorak-sorai sukacita kami Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, pakai setiap kami Tuhan Yesus, pakai setiap lidah bibir kami Tuhan Yesus untuk menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menerima setiap pujian kami, setiap sorak-sorai kami Tuhan Yesus. Setiap apa yang kami perbuat saat ini, biarlah kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Ketemu lagi nih kakak dengan kalian. Salam sehat selalu ya buat kita semua. Biar kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan cerita hari ini? Jangan ada yang lari-larian lagi, apalagi sambil makan. Ya, kakak tungguin nih. 1, 2, 3. Kita mulai ya. Cerita kita hari ini. Yang sudah siap mendengarkan cerita, kita akan berdoa dulu ya, adik-adik ya. Oke, duduk yang manis, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau kembalikan kami di minggu ini Tuhan, ibadah online. Engkau telah memberikan kami kesehatan selama 1 minggu ini, sehingga kami dapat berkumpul lagi ya Bapa dalam ibadah online hari ini Tuhan. Tuhan, pakai kami semua Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Ajar kami duduk diam, mendengarkan firman-Mu ya Bapa dan melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau pakai kakak Lisian yang akan bercerita sebentar lagi Tuhan. Kau pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Ya adik-adik, kita mulai ya cerita kita hari ini. Nah, Kak Lisian mau cerita nih. Pada zaman dahulu ada seorang kakek tua adik-adik. Kira-kira kakek tua ini masih bertenaga gak sih adik-adik? Kalau yang namanya kakek-kakek mah udah gak ada tenaga ya adik-adik ya. Udah secara umur dia harusnya di rumah istirahat adik-adik. Tetapi cerita kakak Lisian ini beda. Ada seorang kakek tua, dia dipakai Tuhan luar biasa adik-adik, dan dia punya kemampuan yang luar biasa Tuhan berikan buat kakek tua ini adik-adik. Nah, pada suatu hari kakek tua ini mempunyai anak buah adik-adik. Jadi banyak yang ikut dia di sana adik-adik. Nah, kakek tua ini mengajak anak buahnya untuk melakukan perjalanan jauh adik-adik. Nah, anak buahnya ini nurut aja adik-adik. Nah, anak buah ini kerjaannya tuh membangun gedung adik-adik. Jadi di situ zaman dulu tuh membangun sebuah kota ya adik-adik, ya nggak seperti zaman sekarang gedung-gedung yang mewah yang tinggi. Tetapi zaman dahulu tuh bikin sebuah kota aja cuma disusun batu-batu aja untuk membangun sebuah kota adik-adik. Nah, mereka tuh seperti disebutnya tuh budak adik-adik. Mereka bekerja tetapi tidak mendapat upah bayaran adik-adik ya. Nah, mereka tetap setia mengikuti si kakek tua ini adik-adik. Nah, selanjutnya apa yang terjadi adik-adik? Dalam perjalanan yang jauh, dulu kan gak ada kendaraan. Mereka kemana-mana jalan kaki adik-adik. Untuk makan sehari-hari aja susah, apalagi buat minum dan kebutuhan lainnya adik-adik ya. Tetapi mereka tetap setia mengikuti pemimpin itu adik-adik, yang bapak tua tadi loh. Nah, bapak tua ini mengajak mereka suatu hari, yuk ikut saya yuk, kita akan berperang. Hah? Yang bener aja berperang? Melawan siapa pak? Kita kan kerjaannya cuma membangun kota, cuma bisa manjat-manjat, kita susun-susun batu bikin sebuah kota. Gak salah ya bapak ya, suruh kita untuk ikut berperang. Iya, kata si bapak tua ini, kita semua harus berperang. Pada bingung ya adik-adik ya, ini si bapak mimpi kali atau apa ya? Orang kita cuma sebagai budak membangun sebuah kota, nggak punya keahlian berperang, tetapi diajak untuk berperang adik-adik. Nah, pasukan itu ada juga yang mengeluh, ada juga yang mau ikut adik-adik ya. Ada yang bilang, aduh saya bosen nih ikut si bapak tua ini, saya nggak dapat apa-apa, yang ada saya tetap kelaparan, ya kan? Cuma bisa membangun, kerjaannya bangun kota gitu ya. Dan sekarang dia suruh kita untuk berperang. Gimana sih menurut kalian? Kita mau ikut gak ya? Nah adik-adik, menurut kalian pasukannya ini
Jadi anak buahnya si bapak tua ini mau ikut gak? Apa katanya bapak tua ini untuk berperang? Kira-kira mereka mau gak ya? Nah, kita akan simak ya habis ini ya. Kita lihat apakah anak buahnya yang para budak ini mau ikut berperang seperti apa yang dikatakan oleh si kakek tua itu, adik-adik ya. Oke, kita nonton selanjutnya ya. Orang Israel masih dalam perjalanan setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Sekelompok pengembara burung yang dikenal orang Amalek muncul di belakang mereka dan mulai menyerang mereka yang lemah dan lanjut usia. Musa lalu memberitahu seorang pemimpin muda yang tangguh bernama Yosua untuk memilih beberapa prajurit untuk berperang melawan orang Amalek. Keesokan harinya, mereka pun berangkat melawan orang Amalek itu. Musa memberitahu mereka bahwa mereka akan berdiri di atas sebuah bukit dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas. Musa bersama Harun dan pemimpin bernama Hur pergi ke puncak bukit untuk menyerukan nama Tuhan dalam pertempuran itu. Musa pun lalu mengangkat kedua tangannya. Sementara tangan Musa terangkat ke atas, Yosua dan anak buahnya mulai memenangkan pertempuran. Tapi ketika Musa merasa lelah, ia pun lalu menurunkan tangannya. Dan lihat apa yang terjadi. Musuh mulai menang. Musa kelelahan. Harun dan Hur lalu menundukkan diri atas batu besar serta membantunya menjaga agar tangannya tetap terangkat. Mereka pun membantu Musa mengangkat tangannya sampai matahari terbenam. Yosua dan orang-orangnya berjuang dengan kemenangannya sepanjang hari, yaitu ketika tangan Musa tetap terangkat. Pada hari itu, pertempuran pun akhir dimenangkan. Tuhan dapat menunjukkan kuasanya untuk mengalahkan orang Amalek. Ketika Musa mengangkat tangan dan memanggil nama Tuhan, demikian juga dengan kita. Ketika kita takut dan lemah, panggil namanya. Tuhan akan menunjukkan kuasanya pada kita. Nah, adik-adik sudah simak kan cerita barusan tadi? Yang menang siapa akhirnya? Ya, bangsa Israel yang menang melawan Amalek, adik-adik, karena dipimpin oleh Musa, adik-adik. Dan ada Yosua juga sebagai ketua pasukan perang di situ, adik-adik, sehingga menang melawan Amalek, adik-adik. Padahal Amalek ini jago-jago perang loh, adik-adik. Belum tentu yang jago perang itu dia menang, adik-adik. Karena apa? Tuhan pakai Musa untuk apa? Memimpin pasukan ini, adik-adik ya, dengan tongkat Musa. Lewat Musa mengangkat tongkatnya itu, pasukannya menang, adik-adik. Begitu pada saat Musa kelelahan, dia dibantu oleh siapa tadi? Harun dan Hur. Nah, makanya dibutuhkan kerjasama adik-adik untuk memenangkan suatu pertandingan. Begitu juga dengan peperangan ini, adik-adik. Selain Musa berdoa, adik-adik, dia dibantu oleh Harun dan Hur agar menang dalam peperangan ini, adik-adik ya. Nah, adik-adik jangan meremehkan bantuan orang. Walaupun kecil, bantuan orang itu sangat berarti, adik-adik ya. Nah, diperlukan namanya kerjasama. Jadi suatu pertandingan pasti menang kalau adanya kerja sama, nggak mementingkan diri sendiri, adik-adik ya. Ya, adik-adik pernah lihat pertandingan tarik tambang kan kalau lagi perlombaan 17-an. Nah, adik-adik lihat deh, kalau tarik tambang itu dibutuhkan kerjasama gak supaya bisa menang? Perlu kerjasama, adik-adik ya. Jadi yang satu bagian depan tuh yang tenaganya kuat sampai yang di belakang. Nah, yang tenaganya sedang-sedang aja dia ditaruh di baris kedua, ketiga ya, adik-adik ya. Dan mereka pasti punya caranya bagaimana untuk memenangkan suatu pertandingan, adik-adik. Dan mereka
perlu kerjasama adik-adik ya, tidak bisa sendiri-sendiri mau memenangkan diri sendiri adik-adik ya, tetapi dibutuhkan pertolongan satu sama lain untuk memenangkan suatu pertandingan adik-adik ya. Begitu juga dengan pertempuran antara bangsa Israel dengan Amalek adik-adik. Di situ ada kuasa Tuhan. Tuhan menolong dan melindungi bangsa Israel adik-adik ya untuk memenangkan peperangan itu. Lewat doa Musa dan juga tongkat yang dibawa Musa itu ya adik-adik ya. Sehingga begitu tongkat Musa diangkat, itu pasukannya pada menang ya adik-adik ya. Tetapi begitu tongkatnya diturunkan karena kecapean si Musanya, langsung kalah adik-adik pasukan Israel adik-adik ya. Nah ternyata disitulah letaknya kita dibutuhkan yang namanya kerjasama. Ada Harun, ada Hur, buru-buru dia bantuin angkat tongkatnya si Musa sehingga tongkat itu dapat terangkat dan pasukan Israel bisa menang melawan Amalek adik-adik ya. Nah adik-adik, di minggu ini kita boleh belajar untuk saling menolong adik-adik ya, saling bekerja sama. Tidak boleh egois adik-adik ya, kita harus saling membantu bekerja sama untuk melakukan suatu permainan atau adik-adik bikin suatu kelompok di sekolah. Adik-adik butuh teman satu sama lain adik-adik ya untuk bekerja sama supaya hasilnya bagus ya adik-adik ya, supaya menang dalam suatu pertandingan adik-adik ya. Nah adik-adik, kita boleh belajar minggu ini untuk tetap saling berharap kepada Tuhan. Tetap dibutuhkan yang namanya doa ya adik-adik ya. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita dan teman-teman kita juga belum tentu bisa menang. Kita perlu pertolongan Tuhan adik-adik ya. Seperti si Musa ini adik-adik ya, dia tetap ingat berdoa. Walaupun pasukannya lagi turun berperang, dia tetap berdiam diri berdoa adik-adik ya. Nah disitulah letak kekuatan Tuhan adik-adik untuk dapat memenangkan suatu pertandingan adik-adik ya. Nah untuk minggu ini cerita Kalisien cukup ya adik-adik ya. Semoga adik-adik dapat belajar dari kisah Musa, Harun dan Hur ini ya adik-adik ya. Ya kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita akan lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, walau pada hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah online Tuhan. Ajar kami untuk tetap ya Bapa mengandalkan Engkau Tuhan di atas segalanya. Tetap ya Bapa memerlukan ya Bapa bantuan orang lain dan saling bekerja sama ya Bapa. Dan kami tidak ingin egois ya Bapa untuk mengandalkan diri kami sendiri ya Bapa. Kami membutuhkan Tuhan, kami membutuhkan orang lain, mama, papa, teman semuanya ya Bapa yang ada di sekeliling kami. Kami ingin saling membantu, saling menolong dan bekerja sama ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan selesai ya Bapa. Biarlah Tuhan kembalikan minggu depan di ibadah online. Biarlah ada anak tetap setia menonton ya Bapa ibadah online setiap minggunya Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Kita ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 2b. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 2b. Isinya, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 2b. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jangan lupa dihafalin lalu kirim ke kakak-kakak pena ya. Ditunggu. Oke? Dadah, terima kasih.